Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Melan Indartono dengan NPM C1C023158. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih penerapan tentang kegiatan pembelajaran dua yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, langsung saja, di sini saya akan menjelaskannya melalui Excel. Nah, pada pembelajaran yang satu, kita sudah menjelaskan bagaimana cara membuat ilustrasi transaksi dan langsung kita masukkan ke dalam PDA. Nah, untuk kegiatan belajar dua, kita akan menganalisis transaksi yang sudah kita lakukan, memasukkannya ke jurnal, memasukkannya ke dalam daftar akun apa saja yang digunakan, selanjut ke jurnal, dan buku besar. Dan, dan terakhir akan kita masukkan ke neraca saldo. Langsung saja kita memulainya dengan ilustrasi transaksi. Nah, untuk yang pertama yaitu kita lakukan analisis. Nah, jadi apa sih dan kenapa kita harus melakukan analisis transaksi? Nah, pada analisis transaksi ini, kita akan mengkaji apa saja jenis akun-akun yang terlibat, bertambah atau berkurang, itu dalam artian nominalnya, dan alasan bertambah atau berkurang, dan akan kita kasih tahu atau akan kita beritahu alasannya dan dicatat dalam posisi debit atau kredit dan penjelasan mengapa akun tersebut kita letakkan di akun debit atau kredit. Tentu saja akan kita lakukan secara kronologis sesuai dengan tanggal transaksi yang telah kita lakukan. Langsung saja, pada tanggal 1, Bu Susi menginvestasikan uangnya sebesar 200 juta sebagai modal awal. Langsung lanjut ke analisis transaksi. Pada tanggal 1 Juni 2023, akun yang terlibat adalah cash dan Susi Capital. Posisi yang bertambah, cash bertambah karena adanya uang yang diinvestasikan Susi atau Ibu Susi. Dan cash dicatat pada posisi debit. Mengapa? Karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Akun yang terlibat bersama cash pada tanggal 1 adalah Susi Capitals. Bertambah karena uang yang diinvestasikan merupakan modal dari Nyonya Susi. Dicatat pada posisi kredit karena Susi Capitals adalah bagian dari ekuitas atau modal yang kita sebut dengan modal. Dan dalam transaksi ini modal Bu Susi bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Lalu kita masukkan ke dalam jurnal pada tanggal 1. Pada tanggal 1, cash berada di posisi debit sebesar 200 juta dan share capital ordinary pada posisi kredit sebesar 200 juta. Lanjut kita ke ilustrasi transaksi lagi. Pada tanggal 3, Bu Susi menyewa ruko dan membayar sewa untuk 1 bulan ke depan sebesar 2.700.000. Nah, dalam transaksi ini akan dapat kita ketahui bahwa Bu Susi itu sudah melakukan transaksi pembayaran dibayar di muka. Sehingga akun yang bertambah yaitu prepaid rent dan cash. Dalam prepaid rent bertambah karena adanya pembayaran atas sewa ruko untuk jangka waktu 1 bulan ke depan.
Kenapa tidak diletakkan sebagai beban? Karena sewa di ruko ini baru kita lakukan pada tanggal 3, yaitu awal bulan. Sehingga kita belum merasakan manfaat dong atas ruko yang telah kita sewa. Jadi ini termasuk ke dalam prepaid rent atau sewa dibayar di muka. Dicatat dalam posisi debit karena prepaid rent adalah bagian dari aset sehingga saldo normalnya aset adalah debit. Dan dalam transaksi ini prepaid rent bertambah. Lalu lanjut ke akun yang terlibat bersama prepaid rent yaitu cash. Cash berkurang tentunya karena uang yang dikeluarkan digunakan untuk membayar sewa ruko tersebut. Positif, posisi pencatatan terdapat di kredit karena prepaid karena cash adalah bagian dari aset dan saldo normal aset jika berkurang adalah kredit dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Berarti tanggal 3 langsung kita masukkan ke dalam jurnal sebesar 2.700.000. Lanjut ke tanggal 3. Masih di tanggal 3, Bu Susi membeli peralatan kantor senilai 1.500.000 dengan membayar tunai 800.000 dan sisanya dibayar kemudian. Langsung kita analisis pada tanggal 3 yang akun yang terlibat yaitu equipment, cash, dan account payable. Kenapa? Akan kita bahas ke depannya. Equipment bertambah karena membeli peralatan kantor. Posisi pencatatan ada di debit karena equipment adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit dan dalam transaksi ini equipment bertambah dan dicatat sesuai saldo normalnya. Catat sesuai saldo normalnya. Lanjut pada cash, yaitu bertambah atau berkurang dan di sini pada tanggal 3 yaitu berkurang. Karena uang yang dikeluarkan digunakan untuk membayar pembelian perlengkapan. Posisi pencatatan ada di debit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset jika berkurang adalah kredit dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Dan akun payable juga termasuk ke dalam akun yang terlibat pada tanggal 3. Itu juga bertambah karena uang yang dikeluarkan untuk melakukan pembayaran masih belum mencukupi nominal seharusnya. Sehingga ini masuk ke dalam utang. Posisi pencatatan ada di kredit karena akun payable adalah bagian dari liabilitas atau utang seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Saldo liabilitas adalah kredit dan dalam transaksi utang, Bu Susi bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Lalu kemudian pindahkan pada tanggal 3 ke dalam jurnal umum. Lanjut ke tanggal 4, Bu Susi membeli perlengkapan senilai 10 juta secara tunai. Langsung kita analisis saja pada tanggal 4, yaitu akun yang terlibat berupa cash dan supplies. Pada cash itu berkurang karena uang yang dikeluarkan digunakan untuk membayar pembelian. Pencatatan di kredit. Supplies bertambah karena membeli peralatan. Posisi pencatatannya di debit karena supply adalah bagian dari aset dan saldo normal aset jika bertambah adalah debit dan dalam transaksi ini supply bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Dan kredit, kenapa cash diletakkan di posisi kredit?
Karena cash adalah bagian dari aset dan saldo normal aset, jika berkurang adalah kredit, dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Langsung kita masukkan di dalam jurnal pada tanggal 4. Lanjut kita ke tanggal 5, yaitu Bu Susi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi make up artis dengan kesepakatan gaji mereka per bulan 1.500.000 per orang. Nah, ini bukan termasuk ke dalam analisis transaksi yang akan kita lakukan karena pada tanggal 5 ini merupakan analisis transaksi yang bukan merupakan transaksi keuangan, sehingga akan kita lanjutkan, sehingga tidak perlu kita catat dan akan kita lanjutkan pada tanggal 6, yaitu membayar beban angkut barang sebesar 100.000. Langsung kita analisis pada tanggal 6, akun yang terlibat yaitu breakout, dan cash. Pada breakout akan bertambah karena adanya kegiatan angkut barang. Posisi pencatatannya di kredit karena breakout merupakan atau beban angkut penjalan adalah bagian dari ekuitas. Saldo normal ekuitas adalah kredit dan dalam transaksi ini breakout bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Akun yang terlibat bersama breakout yaitu cash akan berkurang karena adanya uang yang keluar digunakan untuk membayar biaya beban angkut barang tersebut. Dicatat dengan posisi kredit, dicatat dengan posisi debit karena cash adalah bagian dari aset. Dan saldo normal aset jika berkurang adalah kredit dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Langsung kita pindahkan ke dalam jurnal pada tanggal 6. Breakout di debit dan cash di kredit sebesar 100.000. Masih di tanggal 6, Bu Suswi menerima pendapatan dari Bu Sasa sebesar 12 juta, namun baru dibayar sebesar 9.500.000 dan sisanya dibayar kemudian. Nah, tanggal 6 ini langsung kita analisis, sehingga ilustrasi transaksi yang akan melibatkan 3 akun, yaitu cash, akun receivable, dan service revenue. Kenapa ada akun receivable? Karena akun receivable ini masuk ke dalam piutang. Dan dalam cash, itu posisinya bertambah karena adanya penerimaan uang atas jasa yang sudah dilakukan. Sehingga ini akan menambah nominal cash yang sudah kita dapatkan. Posisi pencatatannya ada di debit karena cash adalah bagian dari aset dan saldo normal aset adalah debit. Dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Akun kedua yang terlibat bersama cash adalah akun receivable atau piutang. Posisi yang bertambah karena adanya kekurangan nominal pembayaran jasa yang sudah dilakukan. Posisi pencatatannya ada di debit karena akun receivable adalah bagian dari aset dan saldo normal aset adalah debit. Dan dalam transaksi ini, akun receivable bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Tentu saat kita menerima pendapatan akan menjadi sebagai service revenue. Posisinya bertambah
karena adanya pembayaran atas jasa yang sudah dilakukan, sehingga akan menjadi sebuah pendapatan bagi perusahaan. Dan posisi pencatatannya ada di kredit, karena revenue atau service revenue adalah bagian dari ekuitas, dan saldo normal ekuitas adalah kredit. Dan dalam transaksi ini, revenue bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Langsung kita pindahkan ke dalam jurnal. Nah, di dalam posisi debit itu ada cash dan account receivable sebesar 9.500.000 dan 2.500.000. Dan dalam posisi kredit ada service revenue sebesar 12 juta. Lanjut kita ke transaksi tanggal 7. Telah menyelesaikan jasa WO sebesar 11 juta, namun akan dibayar pada tanggal 13 Juni. 13 Juni. Langsung kita analisis pada tanggal 7. Ini adalah account receivable dan revenue, service revenue. Kenapa tidak termasuk ke dalam cash? Karena account receivable yang kita maksud adalah sebagai piutang. Karena uang yang kita dapatkan secara fisik itu belum ada. Sehingga timbullah account receivable atau piutang bertambah karena telah memberikan jasa namun belum menerima pembayaran dan dalam bentuk uang, sehingga akan menjadi sebuah piutang bagi perusahaan. Posisi pencatatannya ada di debit karena account receivable adalah bagian dari aset dan saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini account receivable bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Teman dari account receivable itu ada service revenue, posisinya bertambah karena telah memberikan jasa meskipun belum menerima pembayaran dalam bentuk uang, sehingga tetap akan menjadi sebuah pendapatan bagi perusahaan. Nah, sehingga posisi pencatatannya ada di kredit, karena service revenue merupakan bagian dari ekuitas. Dan saldo normal ekuitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini, revenue bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Langsung kita pindahkan ke dalam jurnal umum pada tanggal 7. Account receivable pada posisi debit sebesar 11 juta dan service revenue pada posisi kredit sebesar 11 juta. So, kita analisis pada tanggal selanjutnya yaitu tanggal 10. Pada tanggal 10, Bu Susi mengambil uang 4 juta untuk keperluan pribadi. Nah, untuk keperluan pribadi ini akan kita sebut dengan private. Langsung kita analisis. Akun yang terlibat pada tanggal 10 yaitu cash dan private. Dalam cash itu akan berkurang karena adanya pengeluaran kas terhadap pengambilan private tersebut. Posisi pencatatannya ada di kredit karena cash adalah bagian dari aset dan saldo normal aset adalah debit. Dan dalam transaksi ini cash berkurang. Berkurang sehingga akan dicatat sesuai saldo normalnya. Aset jika berkurang. Dan selanjutnya akun yang terlibat pada cash pada tanggal 10 yaitu Prive bertambah karena Bu Susi mengambil sejumlah uang pada kas untuk keperluan pribadi. Posisi pencatatannya ada di debit karena Prive adalah bagian dari ekuitas dan saldo normal ekuitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini Prive bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Lanjut, kita masukkan ke dalam jurnal pada tanggal 10. Nah, di Prive pada posisi debit ada 4 juta dan cash pada posisi kredit sebesar 4 juta. Kita analisis nanti ke transaksi berikutnya pada tanggal 11.
Bu Susi menerima uang 2.500.000 atas jasa WO yang telah diberikan kepada Bu Sasa. Pada tanggal 11 langsung kita analisis, sehingga akun yang terlibat adalah cash dan service revenue. Pada cash bertambah karena adanya pembayaran atas jasa yang sudah dilakukan, sehingga akan menambah nominal kas bagi perusahaan. Posisi pencatatannya di debit karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah bagian debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Dan akun yang terlibat bersama cash adalah service revenue. Itu bertambah karena adanya pembayaran atas jasa yang sudah dilakukan sehingga akan menjadi sebuah pendapatan bagi perusahaan. Posisi pencatatannya ada di kredit karena service revenue adalah bagian dari ekuitas. Saldo normal ekuitas adalah kredit dan dalam transaksi ini revenue bertambah sehingga dicatat saldo normalnya yaitu kredit. Lanjut kita masukkan ke dalam jurnal pada tanggal 11. Cash sebesar 2.500.000 pada posisi debit dan service revenue sebesar 2.500.000 juga pada posisi kredit. Lanjut ke transaksi berikutnya. Itu pada tanggal 13 menerima pelunasan piutang dari pelanggan sebesar 11 juta. Nah, dalam transaksi 11 ini, dalam transaksi tanggal 13, akun yang terlibat adalah cash dan akun receivable. Karena cash bertambah karena adanya uang yang masuk untuk pelunasan piutang. Jadi kita memiliki piutang, terus ada orang yang bayar, jadi uang piutang itu masuk ke dalam cash. Jadi cash kita bertambah. Pencatatannya ada di debit karena cash adalah bagian dari aset dan dalam saldo normal aset adalah bagian debit dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Oke. Selanjutnya pada akun receivable berkurang karena adanya pelunasan piutang. Sehingga posisi pencatatannya ada di debit karena akun receivable adalah bagian dari aset dan saldo normal aset adalah bagian di dalam transaksi ini. Sehingga akun receivable berkurang dan dicatat sesuai saldo normalnya. Langsung kita masukkan ke dalam jurnal pada tanggal 13. Cash pada posisi debit sebesar 11 juta dan akun receivable pada posisi kredit sebesar 11 juta. Tanggal 13. Selanjutnya pada tanggal 15. Kita akan melakukan analisis transaksi berupa membayar biaya pemasangan IndiHome sebesar 4.500.000. Nah, langsung kita analisis pada tanggal 15. Akun yang terlibat adalah cash berkurang karena adanya uang yang dikeluarkan digunakan untuk membayar beban tersebut. Dicatat pada posisi kredit. Catat pada posisi kredit karena cash adalah bagian dari aset dan saldo normal aset jika berkurang adalah kredit. Dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat sesuai saldo normalnya yaitu kredit.
Dan lawan dari cash yaitu utilities expense atau beban. Beban-beban seperti IndiHome tadi, air, telepon, dan listrik. Itu bertambah karena adanya biaya saat pemasangan IndiHome tersebut. Posisi pencatatannya ada di debit, karena utilities expense adalah bagian dari ekuitas, dan saldo normal ekuitas adalah kredit. Ekuitas adalah kredit. Dalam ekuitas adalah kredit, dan dalam selesai ini, utilities expense bertambah sehingga dicatat dalam posisi saldo normalnya. Langsung kita masukkan ke dalam jurnal, yaitu pada tanggal 15. Utilities expense sebesar 4.500.000 pada posisi debit dan cash pada posisi kredit sebesar 450.000. Maaf tadi, utilities expense-nya juga 450.000. Selanjutnya pada tanggal 19, yaitu membayar utang atau account payable sebesar 700.000. Otomatis akan kita lakukan analisis transaksi pada tanggal 19, yaitu cash akan berkurang karena uang yang dikeluarkan digunakan untuk membayar utang. Posisi pencatatannya ada di kredit. Karena cash adalah bagian dari aset dan saldo non aset jika berkurang adalah kredit. Dan dalam transaksi ini, cash berkurang sehingga dicatat sesuai saldo normalnya yaitu kredit jika berkurang. Dan akun yang terlibat bersama cash yaitu account payable akan bertambah karena uang yang dikeluarkan digunakan untuk membayar utang. Dicatat dalam posisi debit karena account payable adalah bagian dari liabilitas dan saldo normal liabilitas adalah kredit. Dan dalam transaksi ini, utang posisi berkurang sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Lanjut kita masukkan ke jurnal pada tanggal 19. Account payable pada posisi debit sebesar 700.000 dan cash pada posisi kredit sebesar 700.000. Ilustrasi selanjutnya terletak pada tanggal 20, yaitu Bu Sisi mengirim surat kerja sama dengan WO Merah. Nah, pada tanggal 20 ini kita tidak masukkan ke dalam posisi analisis transaksi dan daftar-daftar akan yang kita lakukan selanjutnya. Karena pada tanggal 20 ini adalah transaksi non-keuangan sehingga tidak akan mempengaruhi posisi aset, kas atau liabilitas dan ekuitas sehingga tidak perlu kita catat sehingga langsung kita lanjut ke tanggal 23, yaitu menerima pendapatan karena telah menyelesaikan jasa rias pengantin senilai 5 juta. Langsung kita analisis pada ilustrasi selanjutnya pada tanggal 23, akun yang terlibat adalah cash akan bertambah karena adanya penerimaan uang atas jasa yang telah dilakukan. Posisi pencatatannya ada di debit karena cash adalah bagian dari aset dan saldo normal aset adalah debit dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Dan akun yang terlibat bersama cash pada tanggal 23 yaitu service revenue. Service revenue atau pendapatan akan bertambah karena telah memberikan jasa sehingga akan menjadi sebuah pendapatan bagi perusahaan. Posisi pencatatannya ada di kredit karena revenue adalah bagian dari ekuitas dan saldo nomor ekuitas adalah kredit. Dan dalam transaksi ini revenue bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Lanjut kita masukkan ke dalam jurnal transaksi pada tanggal 23. Selanjutnya pada tanggal
25, yaitu Bu Susi menandatangani surat kerjasama dengan W.O. Melan mulai bulan depan. Nah, sama seperti tanggal 20 sebelumnya, pada tanggal 25 ini, ilustrasi transaksi juga tidak merupakan ilustrasi keuangan, sehingga tidak perlu kita catat, karena tidak mempengaruhi posisi kas atau aset, liabilitas, dan ekuitas. Sehingga kita langsung ke tanggal 27, yaitu Bu Susi menerima uang sebesar 1.300.000 atas jasa yang telah diberikan Bu Lela. Analisis pada tanggal 27, akun yang terlibat yaitu cash dan service revenue atau pendapatan. Cash bertambah karena adanya penerimaan uang atas jasa yang sudah dilakukan. Posisi pencatatannya ada di debit karena cash adalah bagian dari aset dan saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Akun yang terlibat bersama cash pada tanggal 27 yaitu service revenue atau pendapatan akan bertambah karena telah memberikan jasa sehingga akan menjadi sebuah pendapatan bagi perusahaan. Posisi pencatatannya ada di kredit karena service revenue adalah bagian dari ekuitas. Saldo normal ekuitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini service revenue bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Langsung kita pindahkan ke dalam jurnal umum pada tanggal 27, yaitu cash sebesar 1.300.000 pada posisi debit dan service revenue sebesar 1.300.000 pada posisi kredit. Langsung kita analisis pada tanggal selanjutnya yaitu tanggal 29, yaitu membayar beban atau biaya listrik sebesar 550.000. Di sini kita akan melakukan analisis transaksi pada tanggal 29, yaitu akun yang terlibat ada dua, yaitu cash dan utilities expense. Cash akan berkurang karena uang yang dikeluarkan digunakan untuk membayar biaya listrik. Posisi pencatatannya ada di kredit karena cash adalah bagian dari aset. Dan jika berkurang adalah kredit. Dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat sesuai saldo normalnya jika cash berkurang yaitu kredit. Dan akun yang terlibat bersama cash yaitu utilities expense atau beban yang kita sebut tadi untuk membayar biaya listrik tersebut. Itu akan bertambah karena adanya biaya yang diperlukan untuk membayar biaya listrik tersebut. Posisi pencatatannya ada di debit karena utilities expense adalah bagian dari ekuitas. Saldo normal ekuitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini utilities expense dan dalam transaksi ini utilities expense bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Langsung kita pindahkan ke dalam jurnal. Pada tanggal 29, utilities expense pada posisi debit akan berjumlah di 550.000 pada posisi debit, dan pada posisi kredit itu ada cash sebesar 550.000. Untuk transaksi terakhir pada tanggal 30 Juni 2023 membayar gaji karyawan untuk bulan Juni 2023 sebesar 2.500.000. Langsung kita analisis pada tanggal 30, itu akan mempengaruhi dua akun, yaitu cash dan salaries expense atau beban gaji. Cash akan berkurang karena uang yang dikeluarkan digunakan untuk membayar gaji karyawan pada bulan Juni. Posisi pencatatannya ada di kredit karena cash adalah bagian dari aset dan saldo normal aset adalah debit. Dan dalam transaksi ini kas berkurang sehingga dicatat sesuai saldo normalnya jika berkurang. Dan akun yang terlibat pada cash yaitu salaries expense itu juga akan bertambah karena adanya biaya yang dikeluarkan untuk membayar beban gaji karyawan pada bulan Juni ini.
Posisi pencatatannya ada di debit karena salaries expense adalah bagian dari ekuitas. Penerimaan ekuitas adalah kredit. Dan dalam transaksi ini, salaries expense akan bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Nah, dari ilustrasi transaksi lalu PDA dan analisis transaksi akan kita lakukan penjurnalan seperti yang telah kita lakukan tadi pada tanggal 30. Nah, pada tanggal 30 yaitu salaries expense pada posisi debit sebesar 2.500.000 dan pada posisi cash sebesar 2.500.000 pada posisi kredit. Nah, dari kredit tersebut, dari analisis transaksi yang sudah kita lakukan dan jurnal yang sudah kita masukkan sesuai akun-akun yang sebelumnya, kita akan memasukkannya ke dalam buku besar dan neraca saldo. Sebelum ke buku besar dan neraca saldo, kita akan mengetahui dulu apa saja akun-akun yang digunakan oleh WOC untuk mencatat buku besar dan neraca saldo. Nah, di sini kita akan menggunakan akun cash dengan kode akun 111, 112 akun receivable atau piutang usaha, 113 prepaid rent, sewa dibayar di muka, dan kode akun 114 supplies atau perlengkapan, 121 itu equipment dengan peralatan, 212 akun payable dengan utang usaha, 213 unearned revenue atau pendapatan yang diterima di muka, dan 214 salaries payable atau utang gaji, atau service revenue atau pendapatan jasa, salaries expense beban gaji, dan utilities expense atau beban utilitas, dan breakout adalah beban akut penjualan. Langsung kita masukkan ke dalam buku besar. Yang pertama yaitu cash dengan nomor akun 111 pada tanggal Juni itu terdapat pada tanggal 1, 3, 3, 4, 6, 6, 10, 11, 13, 15, 19, 23, 27, 29, 30. Nah, pada buku besar akan langsung kita pindahkan dari jurnal ini. Kita cari apa saja akun yang terlibat pada cash dalam transaksi bulan Juni ini. Yaitu ada cash pada tanggal 1 sebesar 200 juta, nah, sebelumnya kita akan mengetahui dulu fungsi dari kita membuat buku besar. Nah, buku besar ini kita lakukan untuk memisahkan apa saja akun-akun yang terlibat pada akun-akun yang terlibat pada transaksi yang sudah kita lakukan pada transaksi bulan Juni ini. Jadi kita pisahkan dulu nih sesuai dengan daftar akun yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, pada tanggal selanjutnya itu ada tanggal 3 yaitu cash pada posisi kredit sebesar 2.700.000. Langsung kita tambahkan dari 200 juta ditambah 2.700.000 berjumlah sebesar 197.300.000. Selanjutnya masih di tanggal 3, cash
terletak pada posisi kredit sebesar 800.000. Sehingga dengan total debit tadi 197.300 ditambah 800.000 sebesar 196.500.000. Kembali kita melihat jurnal, itu ada pada tanggal 4, kas ada pada posisi kredit sebesar 10 juta. Langsung kita masukkan ke dalam besar. Jadi dari saldo tadi kita tambahkan sebesar 10 juta, itu akan menjadi saldo 186.500.000. Pada tanggal 4, masih tanggal 4, oh tanggal 4 sudah. Jadi kita lanjut ke posisi tanggal 6, itu ada cash. Pada cash itu ada di posisi kredit, itu sebesar 100.000, langsung kita analisis ke dalam buku besar. Kita tambahkan sehingga saldo normal cash di tanggal 6 yaitu sebesar 186.400.000. Lanjut kita lihat jurnal. Nah, dalam pencatatan buku besar ini kita harus sangat-sangat sabar ya guys. Karena kurang satu akun saja itu akan berpengaruh pada neraca saldo yang akan kita buat selanjutnya. Jadi kita harus sabar dan teliti. Nah, pada tanggal 6 itu ada di posisi debit cash berjumlah 9.500.000. Langsung kita posting ke buku besar pada posisi debit. Nah, jika ada aturan sendiri untuk pencatatan buku besar. Nah, jika debit bertemu kredit itu akan kita kurang atau kredit bertemu debit itu akan kita kurang. Nah, namun jika debit ketemu debit atau kredit bertemu kredit itu akan kita tambah. Nah, secara garis besar ini akan menunjukkan kesimpulan bahwa jika akun yang kita buat itu posisinya bertemu untuk yang sama, itu akan kita tambahkan. Nah, jika posisinya berbeda, itu akan kita kurangkan. Nah, ini posisinya sama, debit bertemu debit, kita tambahkan saja. Sehingga 186.400.000 ditambah dengan 9.500.000 itu berjumlah sebesar 195.900.000. Lanjut kita ke tanggal selanjutnya. Ya. Nah, kita ketemu lagi ada cash untuk tanggal 10 pada posisi kredit. Ini sepertinya untuk pengambilan price ya. Itu sebesar 4 juta. Langsung kita masukkan ke dalam posting buku besar pada posisi kredit. Yaitu, nah untuk ini kan posisinya berbeda nih. Jadi kita kurangkan saja dari debit ke kredit. Yaitu 195.900.000. Kita kurangkan sebesar 4 juta. Jadi saldo normal kita pada cash untuk tanggal 10 yaitu 191.900.000. Selanjutnya kita lanjut ke jurnal lagi. Kita mencari cash ada di tanggal 11. Pada posisi debit sebesar 2.500.000. Ini sepertinya pendapatan ya guys. Langsung kita posting ke buku besar pada posisi debit
sebesar 2.500.000. Kita tambahkan sehingga berjumlah 194.400.000. Masih di cash. Ada di tanggal 13 pada posisi debit, yaitu sebesar 11 juta. Langsung kita pindahkan. Nah, dari 194.400.000 kita tambahkan sebesar 11 juta, sehingga akan bertambah menjadi 205.400.000. Ini kita ke jurnal lagi, kita mencari kas, itu ada di tanggal 15. Pada posisi kredit, yaitu 450.000. Nah, untuk posisinya berlawanan, kita kurangkan. Jadi dari 205.400 kita kurangkan 450.000, sehingga menghasilkan saldo bernilai 204.950.000. Pada tanggal selanjutnya untuk kas, ada di tanggal 19, yaitu sebesar 700.000. Langsung kita posting ke besar pada tanggal 19, itu posisi kredit. Nah, dari 204.950.000 kita kurangkan dengan 700, sehingga saldo kita berjumlah 204.250. Setelah tanggal 19, kita akan mencari lagi cash ada di tanggal 23 pada posisi debit sebesar 5 juta. Langsung kita posting ke buku besar cash. Nah, dari 204.250.000 kita tambahkan sebesar 5 juta karena posisinya debit bertemu debit, jadi kita tambahkan sehingga berjumlah 209.250.000. Selanjutnya dari tanggal 23 itu ternyata ada cash di tanggal 27 sebesar 1.300.000 di posisi debit. Langsung kita posting ke buku besar. Dari 209.250 kita tambahkan 1.300.000 berjumlah 210.550.000. Kembali lagi ke jurnal. Cash ada di tanggal 29 posisi kredit sebesar 550.000. Dan dari 210.550.000 kita tambahkan sebesar 550.000. Jadi maaf kita kurangkan dengan 550.000 sehingga totalnya menjadi 210 juta. Analisis transaksi terakhir di jurnal cash ada pada tanggal 30, yaitu di posisi kredit sebesar 2.500.000. Ini nampaknya untuk pada tanggal 30 ini untuk pembayaran beban. Nah, jadi kita kurangkan karena dari debit ketemu kredit, kita kurangkan. Dari 210 juta kita kurangkan 2.500.000 itu jumlah sebesar 207.500.000. Nah, dari setiap hasil akhir dari setiap akun kita langsung pindahkan ke neraca saldo. Pada cash
Hmm. Pada cash posisi debit sebesar 200 juta 500. Nah, lanjut ke akun kedua yang akan kita lakukan posting ke buku besar, yaitu akun receivable pada nomor akun 112. Kita lihat ke jurnal, akun receivable. Itu ada pada nomor tanggal transaksi nomor tanggal 6, 7, dan 13. Langsung kita masukkan saja untuk mempersingkat waktu. Nah, pada posisi posting tanggal 6, akun receivable atau piutang itu ada posisi debit sebesar 2.500.000. Sehingga akan menimbulkan saldo sebesar 2.500.000 pada posisi debit. Dan tanggal 7 itu ada pada posisi debit. Sehingga dari 2.500.000 kita tambahkan sebesar 11 juta, itu akan menimbulkan saldo sebesar 13.500.000. Nah, pada tanggal 13, akun receivable ada pada posisi kredit. Sehingga dari 13.500.000 kita kurangkan dengan 11 juta, itu akan menghasilkan saldo nilai akhir sebesar 2.500.000. Nah, dari akun receivable, langsung kita pindahkan ke neraca saldo. Nah, neraca saldo dan nomor akun 112 itu sebesar 2.500.000. Lanjut, kita ke buku selanjutnya. Itu ada akun Pipetland. Pipetland. Pipetland itu hanya ada di tanggal 2. Eh, tanggal 3. Tanggal 3. Yaitu sebesar 2.700.000. Langsung kita masukkan ke dalam buku besar. 2.700.000. Nah, dari perpatan ini langsung kita posting ke dalam neraca saldo pada nomor akun 113. 1.700.000. Nah, di dalam buku besar selanjutnya akan kita analisis supplies. Itu hanya ada pada tanggal 4. Nah, pada posisi debit sebesar 10 juta. Langsung kita masukkan ke dalam buku besar pada tanggal 4. Supplies sebesar 10 juta di debit. Langsung kita masukkan ke neraca saldo. Maaf jika posisinya background sistemnya banyak suara karena sudah pagi. Langsung kita lihat selanjutnya ke akun selanjutnya, yaitu pada nomor akun 121 dan nama akun equipment itu hanya ada pada tanggal 3. Kita lihat untuk mengecek kembali pada posisi debit sebesar 1.500.000. Kita masukkan ke dalam buku besar. 1.500. Nah, akun equipment langsung kita pindahkan ke neraca saldo. Selanjutnya itu pada akun 212. 212 itu ada account payable. Langsung kita masukkan ke dalam buku besar. Itu ada pada tanggal 3 dan 19. Pada tanggal 3, account payable pada kredit sebesar 700.000.
Convertible. 700.000 dan pada tanggal 19 di posisi debit sebesar 700.000. Nah, karena dari karena tadi saldonya ada 700.000, 700.000. Nah, karena 700.000 dari debit bertemu tanggal 19, tanggal 3. Oh, mhm. Nah, dari akun payable atau utang, dari akun kredit 700.000 bertemu dengan debit sehingga akan tidak akan mempengaruhi apa-apa. Jadi dari kredit bertemu debit itu akan berkurang. Jadi 700.000 dikurang 700.000 akan menghasilkan saldo 0. Jadi untuk di neraca saldo, akun payable tidak perlu kita catat. Atau dapat kita catat, namun kita nolkan. Oke, kita catat saja supaya tidak mempengaruhi. Nah, akun payable tidak ada, kita kosongkan saja. Itu sebesar 0. Atau untuk tidak mempengaruhi, kita delete saja. Nah, lanjut ke akun selanjutnya. Itu 311. 311 itu ada share capital ordinary. Tentunya hanya ada di tanggal 1. Pada transaksi khusus ini ya, pada transaksi ini pada tanggal 1. Kita selesaikan saja pada tanggal 1. Pada tanggal 1 di dalam buku besar itu ada posisi kredit sebesar 200 juta dan dengan demikian saldo ada di kredit pada posisi 200 juta. Langsung kita masukkan ke neraca saldo. 311, 311, 200 juta. Nah, selanjutnya ada akun 312. Ada akun Prime pada tanggal 10. Kita lihat dulu di jurnal apakah ada untuk memastikan. Ternyata ada dalam posisi debit sebesar 4 juta. Sebelumnya kita masukkan ke dalam buku besar dulu. Pada posisi debit sebesar 4 juta. Baru kita masukkan ke neraca saldo. Selanjutnya pada akun selanjutnya yaitu pada akun nomor 411. Kita lihat di buku besar.
411 itu ada service revenue. Itu ada di tanggal 6, 7, 11, 23, 27. Kita akan langsung ngecek 6, 7, 11, 23, 27, 6, 7, 11, 23, dan 27. Ternyata ada. Langsung kita masukkan ke dalam buku besar service revenue. Hmm. Baiklah, kita lanjutkan karena tadi laptopnya mati. Kita lanjutkan pada nama akun service revenue. Langsung kita posting kita semuanya ke buku besar. Jadi di akun service revenue ini kita akan tahu jumlah dari jumlah saldo dari akun service revenue sebesar 31.800.000. Lalu langsung kita pindahkan ke neraca saldo. Nah, di posisi kredit. Selanjutnya kita pindahkan lagi buku besar salaries expense. Itu utang gaji, maaf beban gaji. Ada di nomor akun 511 itu ada di tanggal 30. Jadi kita cek kembali. Ada itu sebesar 2.500.000 dan posisinya di debit. Langsung kita pindahkan ke buku besar. Nah, untuk akun salaries expense sebesar 2.500.000 posisi debit langsung kita pindahkan ke neraca saldo. 511 salaries expense sebesar 2.500.000. Selanjutnya, kita lihat akun utilities expense itu ada dua akun, yaitu pada tanggal 15 dan tanggal 29. Dengan nomor akun 515, ini ada di tanggal 15 dan tanggal 29. Jadi kita harus cek kembali di jurnal umum. 15 ada di debit sebesar 450.000 dan 19 di debit juga sebesar 700.000. Jadi langsung kita pindahkan ke buku besar. Nah, setelah kita posting di buku besar, kita akan tahu bahwa total saldo dari utilities expense kita berjumlah 1 juta. Jadi langsung kita pindahkan ke trial balance atau neraca saldo kita pada nomor akun 515. Utilities expense berjumlah 1 juta di debit. Selanjutnya akan kita mulai akun selanjutnya, yaitu freight out atau beban angkut penjualan. Ini ada di tanggal 6, jadi kita lihat, kita cross check apakah benar atau salah. Ya, ada. Ternyata ada di akun posisi debit sebesar 100.000. Jadi kita pindahkan ke buku besar pada tanggal 6 untuk breakout sebesar 100.000 di posisi debit. Lalu setelah buku besar langsung kita pindahkan ke neraca saldo. Nah, selanjutnya kita akan menjumlahkan total dari neraca saldo akun-akun yang telah kita sebutkan sebelumnya atau akun-akun yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Langsung kita totalkan saja. Di total, yaitu pada posisi debit itu berjumlah saldonya 231.800.000
pada posisi debit dan pada posisi kredit juga berjumlah sebesar 231.800.000. Nah, dari video ini akan kita tahu bahwa transaksi yang telah kita lakukan mulai dari ilustrasi transaksi, lalu kita masukkan ke PDA, lanjut ke jurnal, buku besar, neraca saldo, serta menyusun daftar akun yang sudah kita buat untuk buku besar, itu menghasilkan neraca saldo yang balance. Jadi, itulah transaksi-transaksi dan laporan keuangan yang terjadi pada WO Bu Susi. Baiklah teman-teman, semuanya itulah hasil dari tugas pembelajaran 2 saya untuk mata pelajaran pengantar akuntansi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.